Lukas nggak pernah cerita, Markus nggak pernah cerita, Yohanes dan Paulus nggak pernah cerita. Kan gini, Alkitab itu tertulis ada tujuan dan maksud sih, Ya. apalagi yang di Perjanjian Baru kan, itu memperkuat keimanan atau memperkuat keyakinan kan, untuk meyakini kita sebagai orang percaya keselamatan dari Yesus Kristus. Manusia ini dibutuhkanlah konsep keselamatan itu kok. Nah, itu yang tidak dikenal di Perjanjian Lama dan di Islam. Ya Oke. pasti nggak kenal itu. Sekarang di Perjanjian Lama, Tuhan yang Maha Esa itu, Elohim, itu setuju nggak dengan pengorbanan manusia? Oh, kalau di Perjanjian Lama korban bakaran, semuanya Hewan, juga kan? hewan, kan? hewan. Manusia boleh nggak? Manusia tidak boleh dibunuh. Oke. Tidak bunuh, tidak boleh dikorbankan kan? Iya. Tuhan jijik dengan perbuatan itu kan? Perjanjian Lama. Iya. Iya kan? Iya. Tuhan yang jijik dengan mengorbankan manusia untuk menebus dosa itu, kenapa dia tiba-tiba mau mengorbankan anaknya sendiri di Perjanjian Baru? Ya itu karena banyak manusia yang udah jatuh dalam dosa. Berarti pelin-pelan Tuhannya. Upah dosa kan adalah maut. Iya, berarti pelin-pelan Tuhannya. Bukan pelin-pelan. Nah, kalau nggak pelin-pelan, dia tadi jijik dengan pengorbanan manusia, kenapa dia tiba-tiba mengorbankan anaknya sendiri? Gimana ya? Kalau gini kok. Itu kan hukum-hukum yang diterapkan di Perjanjian Lama untuk orang-orang yang taat kepada Musa dan seterusnya. Hukum Taurat itulah dijadikan pedomannya. Iya. Oke. Nah, ketika di Perjanjian Baru, karena sudah banyak dosa manusia ini dan tidak bisa lagi hukum Taurat itu ditegakkan Menurut Yesus atau menurut Paulus nih? Nanti dulu menurut Enggak, harus jelas. Menurut Yesus atau menurut Paulus? Oke, di surat Paulus upah dosa adalah maut. Oke. Ya. Terus? Tapi kan gini, konsep keselamatan itu kan memang sudah dirancang Sama Bapak. di mana ya? Yohanes 3:16. Gini. Aduh. Dari Perjanjian Lama kan di Yesaya. Mungkin selama ini, lu ketika berdebat dengan orang Islam manapun, orang Islam itu tidak membedakan ajaran Yesus dan Paulus. Tapi kalau sama gua harus jelas nih, ini ajaran Paulus apa Yesus nih? Gini. Betul nggak? Aduh. Ketika lu bawa surat Paulus, itu gua langsung judge bahwa itu adalah ajaran Paulus yang berbeda dengan Yesus. Karena Kodonding nggak mau lari konteks kisah para rasul 9-nya, pertemuan itu. Itu saya hargain, cuman harus kita lihat setelah itu ajarannya Paulus sama ajaran Yesus sama nggak? Itu maksud saya, konsep keselamatannya maksudnya. Kalau Paulus bilang dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat, Roma 5:12, Efesus 2:15 sorry. Dia dapat pemenang dari siapa untuk membatalkan hukum Taurat? Sedangkan Taurat itu yang menurunkan Elohim gitu. Otoritas siapa dia mengatakan bahwa Yesus membatalkan Taurat? Nah, dia kan diilhami. Diilhami oleh Yesus. Yesusnya sendiri pernah ngomong nggak, nanti gue mau mati di atas kayu salib untuk membatalkan Taurat? Oh, kalau untuk membatalkan Taurat nggak ada. Nah, kalau begitu, bisa nggak gue bilang ya Paulus ini memfitnah Yesus membatalkan Taurat? Gak memfitnah sih kok. Gimana dong? Kalau Yesus sendiri bilang bahwa hukum Taurat itu batalnya kalau kiamat. Karena selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota tidak akan hilang gitu. Betul, itu betul kok. Nah, ketika Paulus bilang Yesus yang mati bagi manusia itu sudah membatalkan Taurat, bentrok nggak sama Matius 5:17-18? Bentroknya karena kita nggak bedakan nih, ini pengajaran sama kebangkitan. Itu nggak ada hubungan sama kebangkitan. Pengajaran Yesus, Loh, Taurat itu lenyap kalau kiamat. Paulus bilang Yesus yang sudah mati itu sudah membatalkan Taurat. iya Ini karena nggak ada urusan dengan kebangkitan. karena Taurat ini nggak ada yang bisa menjalankan loh kok. Kan kata Paulus. Buktinya sekarang orang-orang Yahudi masih bisa menjalankan nggak? Ya untuk orang Yahudi aja. Lah iya. Berarti kan masih bisa dijalankan. Iya, tapi di luar Yahudi kan nggak ada yang sanggup. Ya, kalau nggak ada yang sanggup, berarti kan Kristen kalau begitu bukan ajaran Yesus. Gini, Kristen ini kan mula-mula disebut Kristen ini kan di Antioquia sih kok. Iya, yang disebut siapa? Yesus atau Paulus? Iya, Paulus sama jamaatnya. Iya, Paulus kan? Bukan Yesus loh.
Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Gini. Yang nyebut Paulus Kristen itu karena mereka yang melihat ya Paulus ini pengikut Yesus. Pengikut atau Yesus. pemberita. Beda loh, pengikut sama pemberita. Kalau lu bilang pengikut, gini. lu hidup di bawah hukum Taurat. Karena gini, kalau gini ya. Karena dia yang bilang sendiri, dia memberitakan Injil. Iya. Selain Injil yang mereka bawa, tidak dikenal berarti kan. Kata Paulus, begitu kan bunyinya kan. Kami memberitakan Injil, selain Injil dari yang kami bawa, itu batal. Tidak dibenarkan. Terkutuk. Iya, berarti tidak dibenarkan. Harus Injil lewat dia kan. Nah, ketika dibilang itu kan berarti memang Paulus ini membawa Kristus yang ada di Injil yang dia bawa. Tapi itu memberitakan tentang Yesus atau mengikuti teladan Yesus? Kalau dari pengajaran yang nggak ada. Nah itu, berarti kan cuma memberitakan tentang Yesus. Memberitakan bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan Taurat. Jadi kamu, orang non-Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, betul? Jadi kamu tidak perlu sunat, kamu boleh makan apa saja selama diberkati. Betul. Untuk orang non-Yahudi. Betul. Jadi bagaimana bisa dibilang orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat disebut pengikut Yesus? Itu maksudnya. Sedangkan yang dia ikutin adalah ajaran Paulus. Ya karena sudah diberikan keselamatan itu dari kayu salib. Cuman kan berbeda dengan ajaran Yesus nih. Ya pasti beda. Nah kalau gitu bagaimana lu bisa bilang ajaran dia mengikuti Yesus? Gini loh kok. Karena kalau Yahudi itu dibilang Yesus datang mau membatalkan, itu pasti dibunuh langsung. Karena dia mengaku anak Tuhan aja mau dibunuh. Justru itu. Ya Justru kan? itu. Jadi maksudnya kita gue cuma pengen membuka pikirannya Arom aja, bahwa yang diikuti oleh orang Kristen itu adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Betul, ya. Itu betul, Ya. betul. Karena kalau Kristen mau bilang pengikut Yesus, Kristen harus hidup di bawah hukum Taurat. Betul, hukum dan perintahnya. Ya. Yang Paulus bilang bahwa orang di luar Yahudi tidak bisa hidup di bawah hukum Taurat, dan karena Tuhan sudah begitu mengasihi manusia sudah berdosa karena dosa satu orang itu, Hawa. Makanya upah dosa adalah maut, sehingga manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Bapa atau Tuhan. Makanya Bapa harus menebus dosa melalui diturunkan Yesus sebagai manusia, kan gitu. Nah itu kan semua ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus gitu maksudnya. Tapi maksud gue gini, orang Kristen kalau ngaku sebagai pengikut Paulus, itu nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa protes gitu loh. Tapi kalau bilang pengikut Yesus kan tidak sesuai dengan ayat-ayatnya gitu loh. Paham kan maksud gue kan? Paham. Kalau Yesus bilang, lu kalau nggak bertobat nggak masuk surga. Paulus bilang, lu mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan, percaya dalam hati dia sudah dibangkitkan dari orang mati, baru lu selamat. Kan beda. Maksud gua, ketika Yesus bilang kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk surga, ada orang bertobat dan mati, orang itu harusnya masuk surga berdasarkan rumus dari Yesus kan? Rumusnya Yesus, kalau lu nggak tobat, lu nggak masuk surga. Kalau ada orang tobat dan mati, orang itu harusnya masuk surga kan? Tapi Yesusnya belum disalib. Gue buktiin bahwa ajaran itu adalah ajaran belakangan ya. Begini caranya. Arom cinta Yesus kan, sebagai orang Kristen kan. Kalau punya kesempatan ngelihat Yesus mau disalib, yang Arom lakukan menolong Yesus supaya tidak disalib, atau menolong tentara Roma menyalib Yesus? Oh, itu kan keinginan dia sendiri datang ke situ untuk disalib. Di mana keinginan dia sendiri? Oh, Matius 16 ayat 21. Lalu karena cawan ini daripadaku tuh keinginan siapa? Loh, tapi kan merujuk dari Matius 16 21 sampai 28 itu, bahwa Petrus pun dianggap iblis sama dia. Yang karena Markus. Gini, tapi kan di 21-nya itu dia menyatakan sendiri kan. Yesus menyatakan diri. Bahkan di Matius 20:28 itu juga mengutip Markus. Itu adalah ciptaan Markus. Tapi maksud gue gini, kalau lu bilang Yesus begitu, mau sendiri, sekarang gue tanya, yang menyalib Yesus tentara Romawi, Betul. disuruh Pontius Pilatus, dituntut sama imam-imam Yahudi. Betul. Yesus diserahkan ke imam Yahudi oleh Kayapas. muridnya kan?
murid yang Oh iya, berkhianat. si ini Yudas. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi selain dibayar 30 keping perak karena apa? Jasad iblis. Dibisikin sama iblis. Berarti iblis buat orang Kristen berjasa apa enggak? Oh enggak dong. Enggaknya gimana? Gini. Karena Yudas ini kan disuap. Iya. Oke. Kan gue bilang tadi selain 30 keping perak nih. Iya. Ya. Tapi gini, iblis nggak tahu kalau endingnya akan disalibkan kan. Yudas pun nggak tahu endingnya akan disalibkan kan, kita nggak tahu. Terus? Cuman tahunya mereka kan akan dihukum. Yesus ini ditangkap akan dihukum agar berhenti mengaku anak Tuhan kan. Sebenarnya itu kan. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal disalib nggak Yesus? Bukan kalimatnya bakal disalib, bakal ditangkap nggak? Iya, oke, bakal ditangkap atau bakal disalib nggak? Oh nggak disalib. Bukan bahasa disalib, tapi bakal ditangkap nggak? Tapi kalau ditangkap bakal disalib nggak? Nah, ketika Karena ada doktrin bahwa Yesus turun ke dunia untuk menembus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Berarti kan pertanyaan gua normal dong. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, Yesus bakal disalib nggak? pertanyaannya sih yang salah kok. Salah, coba gimana? Harus kalau Yudas nggak dikasih 30 keping sama nggak dibisikin iblis, Yesus ditangkap nggak? Oke. Itu harus. Terus kalau ditangkap disalib nggak? Nah, Gua penyalipan ikutin dulu nih pola pikirnya nih. Terus ditangkap. Terus? Kalimatnya itu ditangkap. Nah, karena Yudas dibisiki iblis dan dikasih 30 keping, memberitahu keberadaan Yesus di mana. Ditangkaplah Yesus, ditangkap ya. Belum arah ke penyalipan. Terus? Untuk penyalipan ini kan dari Kayafas bernubuat sendiri dia. Imam. Ya. Kepala imam. Ya. Terus? Alangkah baik mati satu orang ini kan untuk menyelamatkan itu kan. Dia bernubuat sendiri. Siapanya? Kayafas pada waktu itu. Bernubuat apa? Iya, buat pernyataan sendiri bahwa alangkah baik mati satu orang ini. Itu kan ini istilahnya apa ya? Keputusan dari Kayafas. Ya, terus Bahkan dari Pilatus pun nggak ditemukan kesalahan kan dari Yesus kan. Nah makanya diserahkan ke Pilatus. imam-imam juga untuk dihukum apa ini baiknya kan, karena dia nggak menemukan kesalahan gitu loh. Nah kalau memang dia ada salah, berarti kan ada hukuman dari sang raja Pilatus, Gubernur. ya gubernur. Bukan diserahkan ke mereka kan. Nah ketika diserahkan mereka kan mereka maunya mati gitu loh. Tapi kan mereka tidak punya wewenang untuk membunuh. Betul. Makanya diserahkan ke Pilatus. Betul. Pilatus mengadili tidak menemukan kesalahan Betul. juga pada Yesus kan. Bahkan istrinya Pilatus jangan berurusan dengan orang itu. Betul. Orang tidak bersalah itu. Betul. Sampai akhirnya Pilatus menawarkan yang mau disalib Yesus Nazaret atau Yesus Barabas, gitu kan? Betul. Tapi mereka tetap karena dengki, karena mereka sudah sakit hati sama Yesus. Orang-orang di luar ini ya. Ya termasuk imam Yahudi kan? Iya. Ya. Mereka nuntut ke Pilatus tetap disalibkan Yesus dari Nazaret. Betul. Oke. Terus Pilatus baru nyuruh tentara Romawi. Nah, ini kan rangkaian nih dari tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas, dan iblis. Tapi Semua iblis- lima-limanya. Tapi iblis nggak mengetahui bahwa akan disalibkan kan. Ditangkap. Nggak ditulis. Dia menginginkannya ditangkap. Iya, tapi nggak ditulis. Tapi iblis membisiki Yudas. Tujuannya supaya apa? Ditangkap. Ditangkap untuk diapain? Enggak, untuk diapainnya itu nanti. Nantinya? Nanti ketika sudah disidang, setelah persidangan. Iya. Setelah disidang? Ternyata hukum yang digunakan adalah salib. Iya. Oke. Bukan dari iblis. Dari iblis, Yudas, imam Yahudi, Pilatus, dan tentara Romawi yang terlibat proyek penebusan dosa ini, buat Kristen berjasa nggak? Enggak juga sih. Enggaknya gimana? Kalau nggak disalib kan lu nggak ditebus dosanya. Penyalipan itu kan hukum dari mereka, bukan dari iblis kok. Iya tahu. Tapi yang sudah menghukum dan menyalibkan Yesus, buat Kristen berjasa nggak? Nah, nggak ada jasanya. Hah? Nggak ada jasanya. Lah kalau nggak disalib kan nggak ditebus dosanya. Yesus sendiri memang udah tahu kok dia mau disalib. Iya, berarti yang melakukan prosesi penyalipan dari mulai tentara Romawi sampai iblis, buat Kristen berjasa nggak? Apakah kalau tidak ada 5 pihak ini Yesus mau bunuh diri di atas kayu salib kan nggak mungkin. Oh enggak, tapi dia memang udah tahu akan disalibkan kedatangannya. Berarti 5-5-nya buat Kristen berjasa nggak? Enggak juga. Nah kalau nggak ada 5 ini kan nggak tersalib ya? Ya karena memang prosesnya harus seperti itu. Lah iya, berarti yang memproses ini berjasa nggak? Enggak bisa disebut jasa sih kok. Kalau nggak gimana coba?
Kalau nggak ada mereka, tersalib nggak Yesusnya? Nggak tersalib. Terus? Gini, bukan loh, bahasanya itu bukan berjasa sih kok. Apa dong? Karena itu proses gambaran yang digambarkan oleh Bapak sebenarnya. Gambarannya seperti itu prosesnya. Gitu. Karena lu sebut Bapak, pertanyaannya gua rubah. Berarti Bapak menggunakan 5 pihak ini untuk menebus dosa Arom kan? Betul. Berarti Bapak menggunakan iblis. Bukan. Apa dong? Kalau nggak menggunakan Gini. sampai menggunakan iblis untuk membisiki Yudas? Oh, karena Yudas kan nafsu awalnya itu tadi. Iya. Untuk 30 keping itu kan. Iya. Mau 30 keping, mau berapa puluh keping pun, 5 pihak ini berarti digunakan oleh Bapak untuk menembus dosa Arom kan? Betul. Iya. Berarti Bapak juga menggunakan iblis. Oh, iblis memang kerjaannya menghasut kan. Nah ya berarti kalau proyek utamanya Bapak ini, misinya Bapak ini, karyanya Bapak ini untuk penebusan dosa Arom, ada iblis di dalam salah satu pihak ini. Berarti Iya. Bapak menggunakan iblis? Bukan. Habis apa dong kalau nggak menggunakan iblis? Sejak kapan Bapak konsili sama iblis untuk membunuh Yesus? Lah kenapa bisa iblis tiba-tiba membisiki Yudas, Yudas menyerahkan Yesus ke Loh, Imam, iblis kan menyerahkan ke Pilatus, iblis- Pilatus menyuruh tentara. Jangankan Yudas, Yesus pun pernah dicobai sama dia kok. Ketika iblis mencobai Yesus, iblis tahu nggak Yesus itu firman yang jadi manusia? Tahu, karena Yesus bilang, Berarti jangan cobai Tuhanmu. berarti iblis tahu kalau Yesus itu pencipta. Harusnya tahu. Berani-beraninya ya iblis mencobai penciptanya. Makanya ditegur sama Yesus. Lah enggak, maksudnya iblisnya. Kok berani-beraninya dia mencobai Yesus sebagai pencipta gitu? Loh, iblis itu Maksud gua make sense nggak gitu? Gini, iblis itu kan menghasut dari zaman penciptaan Adam sih. Iya. Bahkan pada penciptaan Adam juga dia memang membangkang kan, nggak mau Iya. tunduk kan sama Tuhan. Paham. Jangankan manusia, Tuhan pun dilawan pasti sama dia. Ketika iblis mencobai Yesus, Yesus nyuruh iblis nyembah siapa? Nah, kan kalimat Yesus kan gini, Ah. jangan cobai Tuhan Allahmu. Satu. Yang Oke, kedua? berarti kan dia mengaku sebenarnya bahwa jangan cobai. Yang mau dia cobai kan Tuhan ini. Apakah Yesus mencobai Tuhan tuh maksudnya yang dicobai apa namanya? Yesusnya? Kalimatnya kan begitu. Gini, kan maksudnya gini. Yesus di atas bait suci. Nah, Kalau dibawalah. kamu anak Tuhan, terjunkan dirimu ke bawah. Pasti ada malaikat yang menopangmu. Maksudnya Yesus jangan cobai Tuhanmu kan jangan mencobai Tuhan untuk menyelamatkan dia, bukan mencobai Yesusnya. Di situ bukan Yesus mengaku sebagai Tuhan loh. Betul nggak? Kalimatnya begitu kok, jawab ke iblisnya. Tapi kan ada kalimat sebelumnya. Kalau kamu benar anak Tuhan, kamu jatuh pasti ada malaikat yang menopang. Maksudnya Yesus jangan mencobai Tuhanmu, berarti kan mencobai Tuhan yang untuk menurunkan malaikat untuk menopang. Betul nggak? Ya betul, karena Setelah itu, tapi iblis tahu pasti bahwa Bapak itu tidak akan membiarkan Yesus terhantuk ke batu. berarti kan iblis tahu nih, Yesus ini bukan Bapa kan? Bukan Allah nih, pencipta nih. Bagian dari Bapak. Nggak tahu, nggak ada cerita begitu. Kalau cerita begitu tuh tafsiran Kristen. Tetapi maksud saya, ketika Yesus selesai dibawa ke gunung tinggi, untuk apa? Untuk menyembah iblis kalau Kalau semua dikasih, kerajaan ya, akan dikasih akan ke Yesus diberikan. kalau Yesus menyembah iblis. Betul. Yesus jawabnya apa? Enyahlah kau iblis. Sembahlah siapa? Tuhan Allahmu. Siapa? Bapak. Bapak. Yesus suruh nyembah Karena Yesus Yesus pada waktu itu jadi manusia. Tuhan bukan? Tuhan. Kata siapa? Kata Konsili Kalsedon. Keilahiannya. Iya, kata Konsili Kalsedon. Ketika Yesus jadi manusia, dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Tuhan. Iya memang. Tapi, apakah spesifikasi atau kualifikasi Yesus sebagai manusia dan Tuhan di Perjanjian Baru ini memenuhi syarat di Perjanjian Lama? Nah, gimana? Nah, gini, kita buktikan di sini. Pertama-tama, Arom pasti setuju bahwa Tuhan itu Esa. Iya dong. Ya kan? Ya. Ulangan 6 ayat 4. Betul kan? Betul, dia Esa. Atau Esa. Di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Pada perjanjian lama. Iya. Ya, pada saat di perjanjian lama ya. Terus di Perjanjian Baru Menjadi bisa manusia. Berarti pelin-pelan Tuhannya. Bukan pelin-pelan. Apa namanya kalau bukan pelin-pelan? Karena tadi itu Pak dosa adalah maut. Kata siapa? Kata Paulus. Paulus lagi.
Oke, Paulus kan? Gua buka lagi. Ini kesamaan dengan Quran. Lu pasti ingat Qul huwallahu ahad. Betul, Tuhan Ulangan itu nama satu. empat. Ya, Ketika bilang Allah bukan manusia, lam yalid walam yulad. Ya, dia tidak diperanakan. Gua bukain lagi. Dan tidak beranak. Satu Raja-Raja 8 ayat 27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Oke. Di Islam kita juga tahu Allahu Akbar. Allah Ada Maha 7 Besar. langit, betul kan? Lah, bumi dibandingkan langit pertama seperti cincin di orang pasir. Gue bukain lagi di Keluaran, balik sebentar. Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada yang serupa dengan aku di bumi. Walam yakulahu kufuwan ahad. Ya, perjanjian lama. Oke, perjanjian lama. Ini perjanjian lama. Sama Yesus sama nggak? Sama. Sama pengajaran Yesus sama. Sama Paulus sama nggak? Nah, Paulus ini kan menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Iya, berarti sama nggak ajaran perjanjian lama dan Yesus dibandingkan dengan Paulus? Beda lah, udah digenapi kan. Sudah. Berarti Kristen pengikut Ajaran Paulus. Paulus. Tapi ajaran Paulus kan melalui pertemuan ke Yesus. Pertemuan ke Yesusnya, ajaran Yesus dan ajaran Paulusnya sama nggak? Beda setelah kebangkitan. Ya, mau sebelum kebangkitan juga beda. Tapi kan ajaran Setelah Paulus, kebangkitan ajaran Yesus Gini kok. apa? Setelah kebangkitan. ajaran Paulus tidak pernah dibantah loh oleh murid-murid Yesus. Pernah ribut nggak sama Yakobus sama Petrus? Oh pernah. Cuman kan pernah itu bukan berarti membantah kan kok. Gini, kalau yang namanya tulisan, kan kita harus melihat latar belakang ini, ya latar belakangnya. Kalau mau dibilang Petrus, Petrus sendiri pernah nggak menganggap Yesus itu adalah firman yang jadi manusia? Oh Petrus bilangnya keselamatan dong di surat Petrus. Oke, keselamatan, tapi Petrus sendiri mengajarkan Trinitas nggak? Petrus mengajarkan Trinitas enggak? Petrus enggak dong. Nah itu makanya maksudnya. Sedangkan Paulus sendiri, menurut saya juga tidak mengajarkan Trinitas, tapi mengajarkan atau menanamkan benih bahwa Yesus itu adalah rupa Allah yang mengambil manusia. Ya, Filipi 2. Filipi 2 kan. Itu benihnya dari Paulus, tapi belum Trinitas. Belum. Dari Paulus diteruskan oleh Tertullianus, baru disempurnakan Trinitasnya oleh Athanasius. Betul. Jadi Athanasius sama Paulus saja beda nih ajarannya. Gitu. Yang tadinya Paulus tidak bilang Yesus setara dan sama-sama abadi dengan Bapa, tidak co-equal, tidak co-eternal, sama Athanasius berubah. Yesus jadi co-equal, co-eternal. Tertullianusnya masih setuju sama Paulus nih. Tapi yang menang persaingan pada saat abad 4 ketika sudah konsili Nicea itu adalah orang-orang pengikut pemikiran Paulus tapi sudah memodifikasi ajaran Paulus. Apalagi dikonfirmasi ayatnya Bapa, Firman dan Roh Kudus pasti tidak asli. Adanya baru abad 16. Ya bisa dibilang gitu sih, memang gimana ya? Ya, kenapa? Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah begini, Rom. Dari mana Paulus membuat ajaran bahwa Yesus itu harus turun ke dunia untuk menembus dosa manusia? Yang mana ajaran itu berbeda dengan konsep keselamatan di Perjanjian Lama. Betul. Perjanjian Lama kalau kita baca Yeskiel, ini jelas banget tuh. Ini juga sama dengan Islam nih. Coba, tolong 18, 20, dan 21. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yang 21 yang penting. Ini yang tadi lu tanya nih, orang bertobat masuk surga nggak? Orang fasik maksudnya apa? Orang fasik, orang yang ingkar, bukan? Apa? Orang yang berbuat kesalahan, bukan? Orang yang berbuat dosa dan terus-menerus berbuat dosa, itu disebut orang fasik. Kalau orang yang berbuat dosa terus-menerus, dia bertobat, melakukan ketetapan Allah,
dia akan hidup, dia tidak akan mati. Hidup maksudnya apa? Kekal. Masuk surga kan? Nah itu maksudnya. Ya, sama tadi di Islam juga. Orang yang bertobat, Gini, gimana? sebenarnya kita tahu sih, kalau perjanjian lama dan Al-Quran itu memang agama-agama samawi yang dibawa ya. Dimana Tuhan Nanti itu tidak terlihat. Ya itu nanti Ya. lah. Terus? Tuhan tidak terlihat, Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Iya. Ya semuanya lah. Konsep keselamatannya juga beda. Itu betul. Betul. Tapi kan gini sih kok. Bentar. Tok. Pesenin makan, Tok. Nggak usah lah. Nggak Udah mau jam 1. Aku masih kenyang ini. Wah serius. Sambil makan lah. Aku habis makan tadi. Oh udah beli makan. Bawa sini. Terus. Jadi gini. Yang nggak masuk akal itu gini kok. Ketika umat manusia ini sudah jatuh dalam dosa, Iya. dan dosa itu terus-menerus dilakukan, Iya. Tuhan sendiri yang datang itu kebaikan yang sangat luar biasa dari Tuhan kan kok. Nah, itu konsep dari mana? Ya keselamatan Kristen begitu konsepnya. Iya, konsep keselamatannya Kristen itu datangnya dari mana? Apakah dari perjanjian lama? Tidak. Dari perjanjian baru. Ya. Dari perjanjian baru yang saya diajarkan maksudkan- oleh Paulus. Yang saya maksudkan dari Paulus ini, ajaran ini berasal dari mana? Ajaran ini berasal dari yang tadi saya sebut, Helenistik filosofi, paganisme Romawi, dan Platonisme. Pernah dengar pagan Viking? Pagan Viking. Iya, bangsa Viking dulu. Bangsa Mereka juga pagan nih, menyembah dewa-dewa kan. Ketika ada misalnya bencana di desanya atau apa, mereka kan mengorbankan manusia. Enggak, yang disebut pagan ini dalam kekristenan apa sih kok? Gini, pagan itu adalah menyembah dewa-dewa. Pernah mendengar? Kristen nggak menyembah dewa kan kok? Tahu. Pernah dengar monoteis kan? Tahu kan? Tahu monoteis. Politeis tahu? Politeis tahu. Henoteis tahu nggak? Apa itu? Nah, berarti lu nggak tahu. Henoteis itulah yang diikuti sama Kristen. Hah? Jadi ada Tuhan Bapa sebagai Tuhan yang supreme, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Tapi ada juga Tuhan yang di bawahnya. Jadi bisa dikatakan ini adalah adopsi henoteisme juga. Henoteisme contohnya selain Kristen ada di Yunani dewa Zeus, dewa yang supreme. Tapi di bawahnya ada dewa-dewa yang di bawahnya, tidak setara dengan yang di paling atas. Konsepnya cuma diambil dikit. Nanti konsep Tuhan yang Maha Kuasa ini punya anak dari manusia, ini juga diambil di Kristen. Nanti konsep yang Tuhan tiga tapi satu tapi tiga, itu diambil dari Sumeria. Sumeria ada dewa Anu, Enlil, Ea. Di Persia ada dewa Ahura Mazda, Mitra, sama Anahita. Di Babilonia ada Tamrus, Namrus, Semiramis. Ini trinitas pertama nih Babilonia nih. Terus kemudian di India ada Brahma, Wisnu, Siwa. Di Mesir ada Osiris, Horus, Isis. Di Eropa ada Matronai, ada Madonna. Tiga tapi satu tapi tiga. Dari mana itu? Itu berasal dari filosofi Yunani yang digagas oleh Aristoteles. Aristoteles bilang apa? Sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras. Pernah tahu ya Pitagoras ya? Segitiga. Alam semesta ini dibatasi dengan tiga. Awal, tengah, akhir. Kami, orang-orang Yunani pada saat itu menggunakan konsep ini untuk menyembah dewa-dewa kami. Itu yang diteruskan sama Kristen. Aku tunjukin buku sebentar. Ada lagi buku. Gue sambil balas chat ini kok. Iya. Tapi ini bukan Bible. Ini ditentang habis-habisan sama orang Kristen. Ini dua dari Alkitab ya. Ini bukan Alkitab. Ini penulis dari sejarawan. Yang menulis dan membandingkan dengan konsep kekristenan. Jadi ini judulnya apa nih? 16 Juru Selamat Dunia yang disalib sebelum Yesus. Kekristenan sebelum Kristen. Artinya konsep ketuhanan dan konsep keselamatan dalam Kristen sudah ada 16 tokoh sebelumnya yang mendahului gitu. Tapi yang nulis ini bukan orang Kristen pasti.
Mungkin dia bukan orang Kristen, tapi dia sejarawan. Ya sejarawan mah, menurut dia kan. Ya sejarawan kan nggak mungkin ngarang gitu, pasti ada datanya. Betul. Itu bedanya. Jadi maksud saya, ketika kita melihat sebuah kitab begini, kita bisa membaginya menjadi 3 begini nih, Ram. Pertama, Perjanjian Lama. Yang kedua, 4 gospel. Terlepas dari Yesus disalib atau tidak ya. Iya, itu. Ya, tetapi kita lihat ajarannya aja. Perjanjian Lama dan ajaran Yesus, konsep ketuhanan dan keselamatannya sama. Sama. Oke. Tapi ketika sudah menjadi surat-surat Paulus di sini, ini sama ini dan ini dibanding beda. Memang beda. Nah, berarti bagaimana lu bisa bilang lu pengikut Yesus kalau beda? Itu maksudnya. Iya, kalau kita kan setahu kita gini sih, yang kita ajarkan ya, bahwa kita mengenal surat-surat Yesus itu berdasarkan Paulus mendapatkan pengajaran dari Yesus yang datang ke Paulus. Jadi sebenarnya bukan keluar dari ajaran Yesus pada saat di dunia, makanya kita pisahin tuh. Kita pisahin konsep pengajaran Yesus di dunia sama pengajaran ketika kebangkitan. Tolong kasih saya ayat-ayat yang diajarkan Yesus setelah kebangkitan dia mengenai konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Contoh? Ya, kalau lu bilang bahwa Paulus menerima pengajaran dari Yesus setelah kebangkitan, di mana ada ayat-ayat Yesus mengajarkan konsep ketuhanan dan keselamatan setelah dia bangkit? Nah, ya Paulus bilang dia dipilih. Nah, berarti kan Paulus aja kan? Gini, maksud gua gini. Paulus mau mengaku mendapat wahyu dari siapapun itu haknya Kristen. Itu tidak, kita nggak boleh ganggu, nggak boleh protes. Tetapi maksud saya, ajarannya Paulus yang mengaku mendapat wahyu dari Yesus ini, kenapa bisa berbeda dengan ajaran Yesus ketika dia masih hidup, gitu loh maksudnya. Itu loh maksudnya. Ya nggak ada sih. Kalau di mana Yesus ngomong sama Paulus, pengajaran Paulus nggak ada. Iya. Karena perikopnya pun pasti judulnya menurut Paulus. Itu. Menurut Paulus. Itu. Kalau ajaran Paulus yang mengaku mendapat wahyu dari Yesus ternyata berbeda dengan ajaran Yesus, bagaimana bisa bilang orang Kristen pengikut Yesus, gitu maksudnya? Ya itu tadi yang gue bilang tadi. Ajarannya. Kan beda ajarannya. Ya karena kita percaya bahwa Rasul Paulus ini dari Yesus Kristus. Oke. Karena ajarannya beda, boleh nggak gua tanya, kalau begitu Yesus ketika hidup dia lupa ngajarin yang diajarin Paulus atau Yesus pelin-pelan? Karena nggak ketemu kan Paulus pada saat hidupnya Yesus. Iya, walaupun nggak ketemu nih, ketemunya kan Paulus mengaku melihat cahaya, mendengar suara, dia mengaku mendapat wahyu dari Yesus, tapi kan ajarannya beda, gitu maksud gua. Kalau sama, fine, lu bilang pengikut Yesus, gua terima. Tapi karena ajarannya Paulus dan ajaran Yesus beda, bagaimana lu bisa bilang pengikut Yesus, gitu maksudnya? Karena Kodondi kan, karena gua udah menjauh nih, Rom. Kalau lu masih terlalu dekat ngeliat Bible-nya. Tapi kalau gua udah menjauh, gua bisa bedain ajaran di Perjanjian Lama gimana, ajaran Yesus gimana, ajaran Paulus gimana. Selama lu nggak menjauh, lu akan selalu Kristen. Sebenarnya gini, karena kuncinya itu kan kita percaya dulu nih, ketika Yesus datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya. Iya, tapi kan dia mengaku dia Yesus. Iya. Yang dianiaya kan. Enggak. Nah, akulah yang kau aniaya. Iya, itu kan pengakuan Paulus dalam cerita di Kisah Para Rasul 9 yang sebenarnya juga berbeda dengan Kisah Para Rasul 22. Gua nggak ngomongin kontradiksinya dulu nih. Ya memang beda. Ya. Di situ ada yang pengikutnya temannya, melihat, ada yang temannya melihat, ada teman ini. Itu perbedaan. Gua nggak masalin itu, itu kontradiksi. Tapi gua nggak masalin. Tapi maksud saya, itu kan pengakuan Paulus yang mengaku melihat Yesus dalam bentuk cahaya dan mendengar suara. Saul, mengapa kau mengenai aku? Betul. Gitu kan? Itu pengakuan Paulus, fine. Itu adalah tradisi Kristen. Sama bukan seperti tradisi dong. Kok kalau tertulis? Maksudnya tradisi itu adalah memang yang ada di dalam Kristen ya seperti itu. Yang ada di dalam Alkitab. Iya. Sama seperti di Islam, Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam Sahih Bukhari menerima wahyu di Gua Hira. Itu tradisi Islam. Tapi tertulis. Iya tertulis, semua tertulis. Justru itu dibilang tradisi.
Maksudnya itu adalah ya masing-masing punya gitu loh. Masing-masing harus dihargain. Ya, kita juga menghargain gitu tradisi itu. Cuman yang kita bedakan, yang kita coba identifikasi adalah kenapa ajaran Yesus, ajaran Paulus yang mengaku mendapat wahyu dari Yesus berbeda dengan ajaran Yesus ketika masih hidup. Itu aja. Ya pasti beda lah. Nah ya kalau beda berarti kan Sebenarnya gini ya. pengikut Paulus. Kalau mau jujur gini sebenarnya. Kalau mau jujurnya gini sebenarnya kok. Ini di luar dari konteks kita kasih tahu ke jamaat ya. Sebenarnya kalau mau jujur, memang segala tulisan Paulus itu nggak pernah ada yang bersumber dari Bapa. Ya. Kalau Yesus sudah jelas dia menerima firman dari Bapa, Ya. walaupun dia sang firman itu sendiri. Ya. Makanya sering didebatkan ketika surat di agak lupa saya, tapi bunyinya gini: segala firman yang telah kau berikan telah kusampaikan. Yohanes 17 ayat 8. Dan mereka pun mengetahui bahwa pasti Yesus Kristus adalah utusan. Iya, itu Yohanes 17 ayat 8. Iya. Nah, Sebenarnya gue bisa tanya sih. Tapi gini Rom, Kristen menganggap Yesus adalah firman. Betul kan? betul. Firman ini menerima firman dari Bapa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, itulah bedanya firman dengan berfirman. Enggak, kan Yesus kan, aku sudah menerima firman dari Bapa dan kusampaikan kepada mereka. Betul. Ya kan? Berarti ketika orang Kristen bilang firman Bapa jadi Yesus, terus Bapa mengeluarkan firman lagi yang disampaikan Yesus kepada bangsa Israel, ini yang keluar yang setelah Yesus jadi manusia ini Tuhan juga bukan? Bukan. Nah, berarti kan nggak konsisten. Itu perkataan kok. Iya. Jadi Yesus firman perkataan bukan? makanya kenapa di Yohanes 5 ayat 30 dia bilang kehendaknya semua atas kehendak Bapa. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Karena Aku berdasarkan penghakiman yang adil. iya, karena gini, semua yang dia lakukan di dunia itu ya menurut kehendak Bapa. Jadi Betul. dia itu dititah di dunia itu atas titah Bapa. Oke. Semuanya atas sang sumber. Pertanyaan. Tugas yang dilakukannya melalui firman yang dari manusia itu. Pertanyaan. Yesus sebagai Tuhan dan manusia yang di bumi punya kehendak yang sama atau berbeda dengan Bapa? Oh, dia melalui kehendak Bapa dong. Iya, berarti kehendak Yesus sama kehendak Bapa sama atau beda? Sama ya harusnya. Kalau sama, kenapa lalu karena cawan ini daripadaku? Nah, itu kan berdoa pada saat di Taman Getsemani kan beda. Iya. Berarti kehendaknya sama atau beda? Gini, itu kan arti dari berdoa itu kan agar semuanya mengetahui gitu loh. Para murid-muridnya juga tahu. Oh, Yesus doa sendiri. Gini loh. Sujud, dia kan maju sedikit. Emang murid-murid dengar dari mana? Aduh. Konsili. Itu kan ini gini loh. Itu kan konsep untuk perjamuan kudus nanti kan itu. Di dalam Kristenan kan kekristenan begitu. Sebelum Yesus pergi agar tubuh dan darahnya itu dipercaya gitu loh. Tahu nggak kalau itu ngambil dari Dewa Osiris? Aduh. Yang makan dengan tubuh dengan roti dan anggur. Betul. Itu dari Osiris, Mesir. Tapi kan Yesus Yohanes juga 6 ayat 51 sampai Tapi kan Yesus kan bilang begitu juga. Iya kan menurut Yohanes pasal 6 ayat 51 54. Tapi kan Yesus yang bicara kan. Dianggapnya perkataan Yesus. Kok dianggap? Ya kan penulisnya kan Tapi kan tadi cuma 18%. aduh, Nih, ini dibongkar semua ini apa komedi ini. Matius 27 ayat 51 52. Ketika Yesus disalib, tabir bait suci terbelah dua. Betul kan? Betul, betul. Ketika Yesus bangkit, orang-orang kudus yang sudah mati bangkit dari kubur. Orang-orang kudus ya. Ya. Itu berita heboh bukan? Heboh dong. Heboh dong. Kenapa yang nulis cuma Matius? Markus nggak ada, Lukas nggak ada, Yohanes nggak ada, Paulus nggak pernah cerita. Kebangkitan. Iya, yang orang-orang kudus itu, bukan Yesusnya. Oh, yang orang-orang kudus iya. Iya. Kenapa cuma Matius yang cerita? Karena yang terpenting kan kebangkitan Yesusnya. Yang pertanyaan gua, kenapa yang kebangkitan orang-orang kudus itu tidak pernah diceritakan padahal itu heboh gitu.
Orang mati dari bangkit dari kubur masuk ke dalam Yerusalem, heboh nggak sih? Heboh kan? Heboh. Kenapa cuman Matius yang cerita gitu maksud gua? Lukas nggak pernah cerita, Markus nggak pernah cerita, Yohanes dan Paulus nggak pernah cerita. Kan gini, Alkitab itu tertulis ada tujuan dan maksud sih, Ya. apalagi yang di Perjanjian Baru kan, itu memperkuat keimanan atau memperkuat keyakinan kan, untuk meyakini kita sebagai orang percaya keselamatan dari Yesus Kristus, yang nggak perlu untuk mencatat yang lain menurut saya ya. Berarti kalau menurut Arom, berarti kejadian itu benar-benar terjadi. Orang-orang kudus yang sudah mati bangkit dari kubur masuk ke Yerusalem. Oh pastinya dong, banyak juga. Yesus juga kan bilang Dalam bentuk tengkorak atau masih ada daging itu? pasti yang bangkit menggunakan tubuh manusia lah. Oh, berarti ada tubuhnya. Tubuh manusia pasti. Itu mereka hidup, mati lagi, apa tuh gimana? Hidup kekal lah, hidup kekal di surga lah. Kan bangkitnya masuk ke Yerusalem, kok di surga gimana sih? Orang kudus yang sudah mati bangkit dari kubur. Ketika Yesus bangkit nih, masuk kota Yerusalem nih. Enggak kesana dulu lah kalau gitu. Enggak, gua cuma mau kasih tahu gini. Kenapa cuma Matius yang cerita? Karena Matius menyadur dari festival Antesteria di Yunani. Udah itu aja. Berarti menurut Kodondi ini, penulis-penulis Alkitab ini semuanya catatan-catatan yang diterjemahan ini juga hasil dari penyelidikan data-data dari Yunani atau dari orang-orang Yunani. Banyak dari Yunani. Banyak dari Yunani. Termasuk yang tadi gua tunjukin. Yang Markus menyadur novelnya Homer, yang Yohanes menyadur novelnya Euripides. Novel disadur dijadikan kitab suci gitu, Rom. Ini kalau baca buku ini kaget bener. Ada nggak sih terjemahannya aja? Belum ada yang terjemahin. Dan bahasa Inggris? Belum ada yang terjemahin. Nggak terlalu pandai saya bahasa Inggris. Iya, belum ada yang terjemahin. Belum ada pendeta berani nyanggah dia. Karena dokumen Odisinya ada, dokumen Markusnya ada. Dokumen Yohanesnya ada, dokumennya Euripides ada. Berarti Jadi gini, Rom. Pada zaman itu, orang menulis, dia menulis mengaku orang lain, itu belum jadi kriminal. Belum ditangkap tentara Romawi. Masih boleh aja. Itu yang disebut dengan forgery. Ketika dia menulis tulisan orang, mengambil ceritanya, mengganti namanya, mengganti nama tempatnya, itu yang disebut dengan mimesis. Cara penulisan itu. Sekarang, ternyata Markus saduran novel Homer, Yohanes saduran novelnya Euripides, yang Matius dan Lukas menyadur Markus, ini berarti semuanya saduran. Bukan kita bilang di dalamnya tidak ada kebenaran ya. Gua masih berani ngomong, di 4 gospel masih ada kebenaran. Masih ada firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengulang-ulangan 6 ayat 4. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Yang sama dengan Markus 12:29. Mengulang-ulangan 6 ayat 4 kan? betul. Sama dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama. Itu kita anggap kebenaran gitu. Tetapi ketika cerita-cerita kasihlah musuhmu, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, yang itu tadi gue gambarin Belanda ngasih lu kitab. Berarti menurut Kodondi ajaran kasih itu sisipan. Bisa jadi itu adalah sisipan dari Romawi. Bisa sebagai jadi. penjajah. Bisa jadi. Karena penjajah. Sekarang gua tanya, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya nih, tidak ada dari kamu, nantinya akan ada dari kamu yang tidak akan mati sampai aku datang. Betul nggak? Di mana itu? Ada. Tertulis. Masa lu nggak tahu sih? Masa? Nih. Berapa? Di mana? Di 4 kitab itu? Iya, di 4 gospel. Matius 16:28. Matius 16:28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Oke. Yang ini sebenarnya diambil dari Markus pasal 9 ayat 1.
Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Pertanyaan, murid Yesus yang mana yang belum mati sampai sekarang? Kalau Yesusnya belum datang. Gue belum pelajarin ayat ini lagi. Matius 16:28. Ya, belum ku pelajari. Ya sekarang gini, orang Kristen percaya bahwa Yesus akan datang lagi kan? Betul memang. Islam juga percaya loh, Rom. Untuk penghakiman itu. Kita juga percaya loh. Tapi kenapa bisa ada bilang nanti ada yang nggak mati sebelum gua datang? Nah, siapa yang nggak mati? Maksudnya manusia itu banyak yang melihat dia nantinya gitu sih kok sebenarnya. Ya kita lihat aja perikop. Kalau muridnya mama mati semua lah. Ini bilangnya yang hadir di sini. Yang hadir di sini siapa? Kita baca aja perikopnya. Yes, 16:28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Ngomong sama murid-muridnya berarti kan? 16. Berarti yang dimaksud yang hadir di sini siapa? Ya murid-murid Yesus. Siapa murid Yesus yang sampai sekarang belum mati? Itu kan pada saat penderitaan itu kok. Iya. Yesus bilang, ada dari kalian yang hadir di sini yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang dalam kerajaannya. Gini, jadi ketika kebangkitan kan dia memang sudah menjadi raja kan di kuasa sana. Dia diberikan kuasa. Yang dimaksud datang dalam kerajaannya kedatangan kedua kali atau kedatangan apa? Kalau kebangkitan kan bukan kedatangan. Ya nanti ku pelajarin ya. Ini ya, literasi. Ini PR-ku. Oke, sekarang ini udah jam 1 sih. Iya, ini juga sebentar aku juga mau pergi, tapi sedikit lagi lah. Tapi banyak PR sih gua. Ya. Dan ini akan gua tadi ketika lo mencoba membedakan kata Tuhan dan kata Allah di Matius 11 ayat 25. Jadi Matius ini walaupun mengutip Markus juga banyak benernya gitu sebenarnya. Matius 11 ayat 25. Ya, Tuhan yang kalau begitu, Yesus sebagai manusia dan Tuhan, kalau dia ngomong bersyukur kepada Tuhan, Bapa langit dan bumi, berarti Yesus punya Tuhan atau gimana? Dalam kemanusiaannya dia sadar. Dalam Tuhannya gimana? Dalam ketuhanannya yang Sang Firman itu yang menciptakan. Kan? Iya, bersyukur berarti pada Bapa, Sang Sumber. Berarti Tuhan yang ada di dalam Yesus bersyukur punya Tuhan. Enggak. Gimana? Bapa itu kan, Sang Sumber itu kan punya roh dan firman. Oke? Terus? Ketika firman ini menjadi manusia, ya kemanusiaannya 100% yang ditambahkan. Ya, firmannya jadi Yesus. Jadi Tuhan juga kan? Firmannya yang jadi Tuhan. Iya, firmannya jadi manusia, jadi Yesus, itu Tuhan juga. Yesusnya manusianya enggak lah. Ya Yesusnya kan manusia juga, Tuhan juga. Iya, di dalamnya ada ketuhanan. Ya kan standar ini apa, duinatur. Duinatur. Ketika Yesus jadi manusia dan Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Berarti Tuhan punya Tuhan atau gimana? Bukan. Kalau begitu bukan, gua kasih yang ini. Yohanes 20. Ya, berantakan otak gue ini sumpah. Masa sih? Baru begini. Kalau Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, berarti Yesus punya Allah. Nah, ini kan dia bilang akan pergi kepada Bapa. Ya. Kok ya? Bapak di sini kan yang memiliki firman di dalam dia itu. Oke. Nah, ini kan Allahmu ini, Allahku dan Allahmu ini. Jadi kan janganlah pakai kata Allah. Aku nggak mau sebenarnya pakai kata Allah lagi kok. Karena memang udah salah itu, bukan Allah. Nggak ada kata Allah sebenarnya dalam Alkitab. Di dalam bahasa Yunani-nya apa? Theos. Dewa. Ya. Makanya aku nggak mau pakai kata Allah. Diskusi pun nggak mau lagi pakai kata Allah. Oke, bagus. Karena ini Allah ini kalau di googling KBBI memang tadi kita belum buka kata Allah. Umat manusia, umat Islam. Kita buka sekarang kata Allah. Artinya apa nih? Dan ini nanti bisa gue buktikan di dalam perjanjian lama sebenarnya. Ini kata Allah, KBBI. Iya, betul. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini sebagai Maha Kuasa, Maha Perkasa. Tuhan itu punya nama, Allah Tuhan. Beda. Ini
Ya, kalau dalam kekristenan Tuhan itu Iya. menyatakan namanya dengan Yesus. Iya, menurut KBBI, Tuhan sesuatu yang disembah. Iya. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan. Berarti apa? Personal name, proper name. Betul. Tapi kalau di Bible-nya Elai, Tuhan dan Allah sama-sama generic name. Sama-sama sebutan. Nama itu Yesus. Bukan nama. Iya. Gitu. Itu bedanya. Jadi, bahasa Indonesianya Elai tidak sesuai dengan bahasa Indonesianya KBBI. Itu poin gua. Ya, itu koreksi di LAI lah. Iya, iya. Aku pun nggak Oke, setuju. sekarang kalau begitu nih apa? Apakah artinya kalau begitu Yesus punya Tuhan atau gimana? Punya Allah atau gimana? Dia akan kembali kepada Bapa. Oke. Ketika kembali kepada Bapa, yang para murid-muridnya ini harus mengetahui bahwa dia itu memang datang dari Bapa. Firman itu kan dari Bapa, gitu loh. Jadi ketika dia nanti kembali, itu kesempurnaannya. Kesempurnaan Yesus itu setelah kembali gitu. Jadi di sini bukan dia mau bilang kalau apa namanya dia itu punya Tuhan, bukan. Tapi dia ingin kembali ke kesempurnaannya itu, kembali kepada Sang Sumber, Sang Sumber yang memiliki Firman dan Roh. Ya, Firman itu yang kembali, gitu. Padahal kata-kata Firman yang menjadi manusia dan segala macam bukan perkataan Yesus ya. Yohanes. Iya, bukan perkataan Yesus ya. Ketika Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Theosku dan Theosmu, berarti kan Yesus mengaku punya Theos. Theos yang dimaksudnya Sang Sumber. Iya, berarti Theosnya Yesus sama dengan Theosnya murid-murid ya kan? Iya, sebagai kemanusiaan. Nah, berarti Yesus yang hidup di bumi sebagai manusia dan Tuhan, berarti dia juga punya Tuhan. Kemanusiaannya harus kembali ke Sang Sumber. Iya, berarti Yesus sebagai profil yang punya sifat ganda, punya Tuhan. Tuh. Enggak begitu, karena firman-Nya yang akan kembali ke Sang Sumber. Itu tafsir Kristen. Tapi kalau jujur, Theosku. Iya betul. Kalau bilang itu motorku, berarti kan lo punya motor. Kalau gue bilang Theosku, ya berarti kan gue punya Theos. Simpelnya gitu. Tapi kalau yang ini, Yohanes 17 ayat 3. Coba lu pakai tafsir Kristen. Nah, ini ya. Gimana lu cara pakai tafsir Kristennya? Ini pengajaran ketika dia hidup kepada muridnya. Tapi kalau firman itu sendiri yang berbicara, itu kan ada di 1 Yohanes 5 ayat 11. Bahwa Theos menyatakan dirinya bahwa siapa yang percaya kepada Anaknya yang tunggal akan mendapatkan hidup yang kekal. Oke. Berarti kan ini terbantahkan di 1 Yohanes 5 ayat 11. Berarti kontradiksi? Bukan Nah, kontradiksi. kalau kontradiksi terbantahkan. Karena pengajaran ini untuk muridnya agar mengetahui bahwa Sang Sumber itulah yang memiliki hidup yang kekal. Kalau kalian mau mendapatkan hidup kekal, percaya dengan Sang Sumber itu, dengan firman yang datang sebagai manusia itu, gitu. Lu kan belajar Quran nih, baca Quran nih. Kalau kalimat ini diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi apa? Oh, ini kesaksian. Apa jadinya bahasa Arabnya? La ilaha illallah, Yesus, Rasulullah. Betul nggak? Betul. Nah, udah. Syahadat bukan? Dalam pengajarannya. Iya. Syahadat bukan? Jadi kalau baca begini, menurut Yesus, ini kalau dianggap perkataan Yesus, berarti kan menurut Yesus, satu-satunya Theos yang benar, itu cuma Bapak. Satu-satunya. Iya. Ya, menurut Yesus. Tapi kalau menurut Kristen, satu-satunya Theos yang benar, Bapa, Firman, dan Kudus. Betul nggak? Ya, karena memiliki firman dan roh. Iya, kan beda nih. Kalau bandingin sama itu, satu-satunya Theos yang benar. Karena ini kemanusiaannya sih, Kurundi. Pada saat itu Yesus ngomong, menurut Konsili Chalcedon 451, Yesus juga Tuhan bukan? Tuhan keilahiannya. Iya. Tapi pengajaran kepada muridnya kan nggak bisa dia menggunakan keilahiannya. Iya. Harus kemanusiaannya kan? Iya. Pada saat dia jadi manusia, dia Tuhan bukan? Keilahiannya Tuhan. Iya. Pada saat dia jadi manusia, dia juga Tuhan kan? Dia di dalamnya Tuhan. Iya. Kalau dia ngomong satu-satunya Theos yang benar cuman Bapa, berarti Yesus Theos yang benar apa bukan gitu? Dia benar karena dia belum kembali ke sesempurnaannya ke Bapa.
Di mana tuh kalimat begitu? Kan ketika dia bangkit kembali kepada Iya, Bapa. di mana ada kalimat ketika dia kembali sempurna jadi Bapa? Kan kembali kepada Bapa sang firman-Nya. Apakah manusia yang sudah mati nanti tidak kembali kepada Bapa? Kita semua nanti kalau mati kembali nggak ke Bapa? Bedanya manusia Yesus sama manusia biasa itu. Bedanya apa? Karena manusia Yesus itu ditambahkan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu maksudnya apa? Tubuh kemuliaan itu yang tidak diberikan kepada manusia lain. Oke. Jadi artinya ketika Yesus diangkat, tubuhnya beda dengan tubuh ketika dia hidup di sini. Sama dong. Nah, terus bedanya apa dengan tubuh di manusia waktu dia diangkat? Yesus ini kan bukan dari hasil biologis sih kok. Iya. Ini ditambahkan. Beda. Kita tahu. Islam juga percaya loh. Jangan salah loh. Islam juga percaya loh. Yesus lahir tanpa suami. Iya, di surat Maryam ada. Tapi maksudnya, yang tadi saya bilang, kalau kita melihatnya agak jauh, dari mana ajaran Tuhan yang atau dewa? Tuhan bahasa Inggrisnya apa? God. Dewa bahasa Inggrisnya apa? Theos. Dewa. Oh, dewa. Apa lo tadi? God juga. Emang iya? Iya, coba cek di Google. Cuman God apa dewa tuh God-nya G-nya kecil, God Tuhan yang Maha Esa tuh G-nya gede gitu. Jadi sama-sama God. Mau dewa, orang zaman dulu sebutnya dewa. Orang penganut yang percaya bahwa dewa ini bisa jadi manusia atau punya anak dari manusia, itu adalah penganut pagan. Gitu. Nah, di Islam kita juga ditanya dong, kalau lu bilang Kristen penerus agama pagan, kenapa di Islam juga percaya bahwa Nabi Isa lahir dari perawan suci? Ya kan? Di Kristen kan sama nih kita nih. Iya. Itu justru jawabannya di Islam begini. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabinya untuk melebihi kemampuan manusia pada saat zamannya. Ketika mengutus Nabi Musa, Firaun kan jago sihir, punya sihir. Betul. Dilawan dengan apa? Tongkat Musa. Kalah semua kan? Bahkan Musa diberi mujizat lebih hebat membelah laut. Betul. Ketika Nabi Isa diutus, dia lahir dari seorang perawan suci untuk juga melebihi daripada penganut-penganut pagan yang sudah percaya bahwa ada Osiris, Horus, yang begitu-begitulah. Ya, lahir dari perawan suci. Nabi Isa juga dilahirkan untuk apa? Melebihi kemampuan manusia pada saat itu, pada zaman apa? Pertabiban. Dengan tabib orang bisa menyembuhkan orang begini-begini, Yesus dikasih mujizat lebih, bisa membangkitkan orang mati. Nabi Muhammad SAW juga begitu, ketika diturunkan dengan Quran, melebihi kemampuan orang-orang Quraisy pada zaman itu. Yang hebat dengan apa? Dengan syair. Di dalam Quran, syair-syairnya jauh melebihi syair-syairnya orang Quraisy. Juara satu syairnya orang Quraisy ngaku bahwa Quran nggak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW. Karena bahasanya, syairnya gitu maksudnya. Makanya jangan heran, Islam sebagai satu-satunya agama di luar Kristen yang mengakui bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah Kristus atau Al-Masih. Kita juga mengakui bahwa Isa adalah Al-Masih. Al-Masih dan Kristus sama. Tapi kan di Islam ada Al-Masih Dajjal. Itu nanti urusannya. Lu ada sebut Kristus. Ada dua Al-Masih. Dajjal itu Al-Masih palsu. Tapi kan tetap ada dua Al-Masih. Iya, ya kan ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih palsu itu Dajjal. Tapi konsep Al-Masihnya ini beda sama Kristen dan Yahudi. Di Kristen mengakui Yesus sebagai Kristus atau Mesias. Betul kan? Tetapi apakah ini Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Baru? Menurut yang punya kitab Yahudi, bukan. Kenapa? Karena Yahudi punya syarat tertentu. Nah, kalau Yahudi memang nggak percaya dia. Nah, tapi kalau nggak percaya, kitab Perjanjian Lama asalnya dari mana? Dari Musa. Kitab siapa itu? Kitab Yahudi. Nah, iya kenapa dipakai? Gitu maksudnya. Iya, biarkanlah mereka menolak gitu. Kalau Yahudi kan memang menolak orang. Iya, nah ini kan kitab mereka. Kitab Tanakh ini disusun sama orang Yahudi 5 abad sebelum Yesus. Iya. 5 abad. Abad ketiga diterjemahin jadi ini. Ini pendetanya belum tentu punya nih. Tahun 270 sebelum Masehi, dari yang Tanakh diterjemahin jadi Septuaginta. Di abad kedua, ketiga, keempat, terjemahan ini dirubah-rubah sama Bapak Gereja. Siapa aja? Origen, Lucian, Hesisius.
Nah, yang karya Hezesius ini yang menjadi Vulgata yang disusun oleh Santo Jerome. Tapi gini sih kok, kalau Yahudi kan memang nggak percaya sih. Kedatangan Yesus itu kan nggak ada yang percaya. Gue jelasin ya, gue jelasin. Syarat seorang Mesias itu apa? Dia harus berasal dari keturunan Daud melalui Salomo. Pertama ya. Di Kristen memaksa bahwa Yesus ini keturunan Daud. Karena Salomo kan memang jatuh dalam dosa. Iya, tapi yang disyaratkan kan harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Betul. Di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, Yesus disebut anak Daud karena melalui Yusuf. Tapi Yusuf kan bukan bapak kandungnya Yesus. Di Yahudi, kalau mau dianggap sebagai keturunan Yahudi harus berdasarkan darah ibunya. Tapi kalau mau dianggap kesukuannya, lu suku apa nih? Harus berdasarkan darah ayahnya. Bilangan pasal 1 ayat 18. Oke. Yang kedua, syarat Mesias yang akan datang itu, nanti dia akan datang itu benar-benar murni manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Tadi bilangan 23:19. Mesias yang akan datang itu, nanti dia datang ketika semua manusia sudah tidak mengangkat senjata. Anda ayatnya. Mesias yang akan datang itu, nanti akan datang ketika semua manusia sudah mengenal Hashem, Tuhan yang Maha Esa. Mesias yang akan datang itu nanti namanya Daud. Mau lihat ayatnya ada di sini. Terus? Jadi ketika ada Kristen klaim bahwa Yesus yang diklaim sebagai Mesias yang dijanjikan dalam Tanakh, ya otomatis ditolak sama Yahudi. Karena di sini ada namanya Daud yang akan datang. Oke. Gitu. Nah, kenapa bisa dipakai jadi Perjanjian Lama? Karena dari sini melalui kitab ini. Kitab ini terjemahannya udah dirubah sama orang Kristen di abad keempat oleh Hezesius. Baru dijadikan Vulgata dalam bahasa Latin, baru menjadi Perjanjian Lamanya Kristen. Lu tadi kan bilang nubuat nih. Gua sekarang lagi cari pendeta mana yang mau debat sama gua soal nubuat. Nggak ada yang berani. Nubuatan siapa? Nubuatan buat Yesus kan orang Kristen bilang Yesus dinubuatkan. Ya di Yesaya kan ada. Yesaya 7:14, Iya. 96:53. Gua cari pendeta yang mau debat sama gua soal nubuat. Bahan gua komplit. Lah itu kan memang tertulis nubuatannya di situ. Anak manusia datang untuk menderita. Gua tunjukin ya. Gua tunjukin. Jadi kitab mana ini kan sesuai ini loh kok. Sesuai terjemahan aja loh kok. Karena terjemahan di sini udah dirubah. Gini loh. Diskusinya agak sulit kalau nggak terima yang terjemahan dulu gitu. Oke. Gue lihat baca dari sini nih. Kita lihat dari sini, oke. Lo mau berapa? Yesaya 96. Nih. Yesaya 95 lah ya. Lo baca. Tapi kita harus tahu bahasa Inggris nih. Kalau lo nggak paham bahasa Inggris ya susah. Nah, bandingin aja. Nah, Kodondi yang bahasa Inggris coba. Gua terjemahin ya. 5, 6 ya? 5 ya. Karena seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah diberikan kepada kita. Dan lambang pemerintahnya akan diberikan di atas bahunya. Betul? Perhatiin ya. Setelah ini ada kata-kata begini. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut nama anak itu Sar Shalom atau Raja Damai. Emang Raja Damai? Coba perhatiin, sama nggak terjemahan nama ini? Gue ulang nih. Intinya kan tapi Raja Damai. Tapi bedanya gini, di sini yang mau diberikan nama kepada anak itu ada berapa gelar? Anak itu akan diberi nama berapa gelar? 4. Karena di sini sebut apa? His name atau anak itu kan. Tapi di sini 3 gelar menyebut anak itu dengan 1 gelar. 3 gelar ini siapa? Bapa yang Maha Kuasa. Tidak ada nama anak itu diberikan 4 gelar, nggak ada. Yang ada 3 gelar ini menyebut anak itu yang lahir itu dengan 1 gelar. Siapa? Raja Damai. Nah, menurut mereka siapa Raja Damai itu? Di sini ditulis Hezekia, Raja Hezekia. Kok beda? Ini tanah kitab orang Yahudi. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Inggris. Itu perbedaannya.
Kristen dan Ini yang terlama ini, yang aslinya. Kalau ini versi yang diambil dari Masoret yang disusun abad 10. Tapi Masoret itu diambil dari Tanakh yang disusun di abad ke-5 sebelum ada Yesus. Hampir 500 tahun sebelum Yesus. Nah, kalau ini kitabnya orang Yahudi yang disusun 500 tahun sebelum ada Yesus, yang berhak menafsirkan ini siapa? Yang punya otoritas untuk menafsirkan ini siapa? Orang Yahudi Orang lah. Yahudi dong. Tapi ketika sudah diterjemahkan menjadi Yunani ini, dijadikan kitabnya orang Kristen, diterjemahkan dan ditafsirkan oleh orang Kristen, ternyata tafsirannya ada yang beda. Orang Kristen bilang ini buat Yesus, orang Yahudi bilang ini buat Yesekia. Ya karena Yahudi memang nggak mau Yesus. Berarti kalau begitu bisa nggak disebut begini? Berarti Kristen yang menggunakan kitab ini lewat kitab ini sudah memperkosa konteks ini. Kalau nggak gini aja, kalau bahas itu, mungkin saya datang bawa ini kali ya, bawa senior saya kali ya. Boleh, Kok ya? boleh, Ke sini. boleh, Biar nanti saya live-kan juga. boleh. Saya bawa kamera juga sendiri ya. Siap. Nih, gue udah punya kitab ini. Karena dia juga kayaknya punya deh yang ini kok. Oke. Kalau udah punya, nih, gue punya nih 1, 2, 3, 4 nih. Ini kitab-kitab orang Yahudi nih. Ini lebih detail lagi daripada itu. Itu udah langsung dari kalangan Rabi Yahudi. Kita buktikan siapa duluan yang menulis ini, apakah ada orang Kristen yang menyusun ini. Kalau tidak ada orang Kristen yang menyusun ini, berarti yang berhak menafsirkan ya yang menyusun dong. Yang menyusun siapa? Orang-orang Yahudi, betul. Kenapa jadi Berdasarkan perjanjian dari lama? ini ya. Tanah, iya. Tanah. Jadi, gue bisa bilang, Kristen yang menggunakan Septuaginta sebagai perjanjian lama sudah memperkosa konteks yang ada di sini. Gue sampai sekarang cari pendeta yang mau berdebat sama gue soal nubuat. Boleh. Pendeta Budi Asali, pendeta Esra Soro, gue ajakin nubuat Mika 52 aja nggak berani. Offline. Iya dong. Udah datang. Nggak berani, nggak mau gue ajakin. Masa Pak Budi Asali nggak ngerti ini? Nggak mau. Nggak penting katanya. Sebenarnya gini, bahasanya itu memang iya, perdiskusian itu nggak penting kalau mereka. Tapi gini, Katanya firman Tuhan, tapi kok nggak penting? betul. Gini loh, nggak penting ketika gini, karena kan telinga jamaat itu beda ya, nggak sama kayak kita mempelajari kayak ginian ya. Karena mereka Gue tahu maksudnya dia. Dia bilang nggak penting karena dia nggak punya banyak referensi ayatnya. sebenarnya memang kita kurang literasi kok. Dia hanya pakai perjanjian lama, dia nggak pakai perjanjian. Dia hanya punya perjanjian baru, dia nggak pakai perjanjian lama. Pak Budi Asali? Iya. Emang iya? Gue kan dulu pernah debat sama dia di Surabaya. Dia nantang gue, kalau lo bisa buktiin Mika 52 ngomongin Ruth, itu Mika 52 lagi ngomongin Ruth, bukan ngomongin Yesus. Yang ada sejak purbakala. Betul. Nanti gue bisa bandingin dari KJV gimana, NIV gimana. Boleh. Awal mula si Paulus ini mengajarkan tentang Yesus Kristus ke Yunani, bahwa si Paulus ini hanya menambahkan di dewa mereka itu kalimat Kristus agar mau ngikut kan gitu. Kristus itu dari kata kurios. Betul. Sorry, dari kata bukan. Mesias kan. Cuman penggunaan kata kuriosnya, ya kan di Septuaginta juga pakai kata kurios. Betul. Betul kan? Orang yang pertama kali menggunakan kata kurios untuk Yesus dan diarahkan atau dikonotasikan sebagai Tuhan, itu orang yang bernama Philo. Philo ini dia adalah pengikut New Platonism. Gua ada catatannya kalau mau belajarin. Itu pertama dari Philo. Nah, itu yang masuk ke dalam pola pemikiran Paulus. Sekarang sama LAI, semua kata kurios yang ditujukan kepada Yesus diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Tapi ada juga Bible-Bible lain. Nih, contohnya yang ini, yang ND. Tidak semua kata kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Gue tunjukin nih. Iya, aku guru dan Tuhan, Yohanes 13 ayat 13. Kalau Tuhan dari kata kurios benar, Tuhan. Tapi kalau kurios jadi Tuhan, itu yang rancu. Maksudnya.
Coba nanti dibedah aja semuanya kok. Kenapa ada kalimat Paulus setelah mengajarkan ke Yunani dan Romawi itu kembali ke Yerusalem untuk bertobat? Tobat apa yang dimaksud itu? Karena habis mengajarkan itu dia bertobat kan, untuk kembali. Kenapa dia harus bertobat? Itu juga garis bawah besar sih sebenarnya. Gini, yang jelas gini. Yang diajarkan Paulus ini adalah sebuah konsep yang baru, gagasan baru. Betul. Dibandingkan dengan hukum Taurat. Jadi ketika Paulus bilang hukum Taurat itu sudah batal dengan mati Yesus, yang ditujukan oleh Paulus ini kepada audiens yang di luar bangsa Israel. Betul. Iya kan? Betul. Untuk Yesusnya sendiri mah tetap khusus hanya untuk bangsa Israel. Iya betul. Betul kan? Betul. Nah ini yang berbeda kan? Karena kalau berbeda, bagaimana bisa Kristen mengatakan pengikut Yesus gitu loh maksudnya? Ya itu tadi, kalau dalam gereja, pembelajaran di gereja, bahwa kita percaya ya Yesus itu datang kepada Paulus. Oke. Jadi segala tulisan Paulus itu sudah pasti melalui Yesus. Oke. Nah itu yang tadi timbul pertanyaan. Kalau begitu, ketika Yesus hidup, dia lupa mengajarkan atau dia pelin-pelan terhadap Paulus? Nah itu gue nggak bisa asal jawab sih. Gue nggak bisa asal jawab. Sama seperti konsep ketuhanan dalam perjanjian lama yang tidak jadi manusia, yang jijik dengan pengorbanan manusia, kok bisa tiba-tiba berubah di perjanjian baru? Berarti kan pelin-pelan kalau begitu. Yang di Imamat 18:21, Yeremia 32:35, Elohim tuh jijik dengan manusia yang mengorbankan anaknya untuk dewa Molok. Kok malah dia mengorbankan anaknya sendiri untuk manusia di perjanjian baru? Apa nggak pelin-pelan kalau gitu? Iya betul. Itu maksudnya. Betul. Nah, alasannya jawabannya ada di bahwa di perjanjian baru itu sudah disisipi dengan Helenisme Yunani, paganisme Romawi, dan Platonisme. Itu tadi bukti-bukti kan gua udah kasih lihat tuh. Yang ngomong bapak-bapak gereja lagi. Iya makanya. Gue baru tahu ini sih. Karena ini nggak ada pelajaran ini. nggak diajarin di STT. Ini mahal ini sih. Iya. Mahal sih. Gue belajarin ini juga bertahun-tahun, Rom. Nggak setahun 2 tahun. Gue baru dapat buku yang ini aja baru kemarin, belum. Kemarin pas pendeta Marcel kesini pakai ini juga. Nggak berani dia ngomongin ini. Dia nggak mau ngomongin teologi. Kenapa? Nggak berani dia. Menghindar. Gue cuma singgung doang perpuluhan aja dia udah. Oh ya. Kalau perpuluhan memang. Nah, ajaran Paulus itu juga dimodifikasi lagi sama gereja. Kalau perpuluhan ku akui memang itu untuk suku Lewi. Ya. Cuman gini sih, kan kita sebenarnya gini sih. Manusia itu hidup kan rezeki yang didapatkan dari Tuhan. Alangkah baiknya kembali ke Tuhan. Beberapa gitu. Tapi konsepnya kan Paulus sudah bilang hukum Taurat buat orang non Yahudi sudah batal. Betul. Hukum Taurat. Nah, perpuluhan di hukum Taurat bukan. Ya kalau begitu caranya nggak dapat duit dong. Lah kalau begitu jangan bilang membatalkan dong. Pilih-pilih dong kalau begitu. Bukan yang dibatalkan itu ketentuan dan ininya kan. Nah, perpuluhan masuk nggak dalam ketentuan itu? Jadi sebenarnya Paulus juga nggak salah-salah amat. Salah terbesar dia adalah merubah konsep keselamatan, yang kesalahan terbesarnya. Tapi tentang hukum Taurat, tentang apa namanya konsep ketuhanan, itu dia baru benih gitu loh, belum full Trinitas, belum ada Trinitasnya. Oke. Sekarang Yesus sendiri udah ngasih peringatan loh sama murid-muridnya. Matius 16 ayat 6. Hati-hati loh sama orang Saduki dan Farisi. Paulus orang apa? Orang Farisi. Iya, dia keturunan Benyamin pula. Benyamin pula bilang anaknya bakal jadi serigala berbulu domba. Sekarang udah dibilangin hati-hati sama orang Farisi, kenapa malah Kristen ngikutin orang Farisi gitu? Sebenarnya memang banyak sih bantahan itu sih kok. Ya. Cuman gua ini pribadi karena memang minim literasi ya tentang itu ya kok ya. Ketika bertanya ke senior pasti dibantah. Bantahannya itu memang yang nggak gue pernah dengar sebelumnya sebenarnya, dan gue nggak punya referensi untuk bantahannya juga kan. Soalnya kalau pembahasan ini jujur gue minim literasi. Ya udah. Dan gue nggak mampu juga bahasa Ibrani kan. Ya. Gue juga nggak bisa bahasa Ibrani, tapi gue tahu masalah apa di situ.
Tadi gua terjemahin kan beda terjemahannya. Itu baru Yesaya 96, belum Yesaya 7:14, belum Yesaya 53. Belum nanti Mika 52, Mazmur 22, Yeremia 31. Lu sebutin aja, gua bacain dari sono. Oke. Gitu. Kalau dari Arom sendiri, ada nggak pertanyaan tentang Islam yang selama ini mungkin belum terjawab? Itu yang gua masih apa ya? Masih agak aneh. Agak anehnya gini kok. Bahwa di Islam itu hukum dan ketetapan Tuhan itu kayak karet. Karetnya? Bisa tarik ulur. Bisa boleh bisa enggak, bisa boleh bisa enggak. Yang mana? Contoh, puasa wajib. Nah, ayatnya itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu kan, kutiba alaikumusiyam mukama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas orang-orang diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu iya. agar kamu bertakwa. Kalau kalimatnya diwajibkan berarti kan perintah. Apapun itu bentuknya harus. Tapi ada yang bilang kalau sakit ya nggak puasa nggak apa-apa. Kalau lagi halangan yang cewek ya nggak puasa nggak apa-apa. Terus kalau yang halangan cewek malah nggak boleh puasa. Iya. Terus? Berarti kan karet tuh. Ya nggak karet. Kalimatnya kan diwajibkan kok. Iya. Iya kan? Nah terus kayak sholat, perintah sholat. Wajib hukumnya itu sholat. Ya. Tapi ada beberapa orang bilang, ya kalau lagi di perjalanan nanti sholatnya ditunda nggak apa-apa. Bedanya apa? Kalau safar perjalanan, jadi gini, Allah memberikan kewajiban, ya. Wajib itu ya harus dilakukan. Wajib kan? Kalau tidak dilakukan berarti ada konsekuensi kan? Iya betul. Ya, berarti wajib. Iya. Ini konteksnya wajib dulu dong kok. Iya. Wajib. Karena namanya wajib nih, kewajiban. Sholat, zakat, puasa. Kalau yang haji kan jika mampu. Yang sholat, zakat, puasa ini kan kewajiban yang diturunkan secara umum nih. Tapi nah contohnya gini. Yang namanya undang-undang itu ada petunjuk pelaksanaan nggak? Ada dong. Analogi undang-undang ini. Ya. Ya. Jadi ketika kita melihat satu bundle Quran, di dalam Quran ini dibilang sempurna karena semuanya sudah tercakup di dalamnya, tapi bukan dalam hal teknis. Ya, bukan dalam hal teknis loh. Di dalam Quran juga disebutkan taatilah Allah, taatilah Rasul. Ya, Rasulnya maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam Islam hukum itu ada 4 tingkat. Yang paling tinggi adalah Quran. Yang kedua adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih ini jadi hukum dalam Islam. Kenapa? Karena hadis yang sahih ini adalah perkataan atau sabda Nabi. Setelah hadis sahih di bawahnya ada ijma ulama, kesepakatan para ulama. Di bawahnya ijma ulama baru ada nanti ada qiyas gitu. Nah, ini semuanya tidak boleh saling bertentangan nih. Walaupun hadis sahih. Ini kan manusia udahan, bukan Tuhan lagi kan? Hah? 4 ini udah manusia, bukan Tuhan lagi kan? Maksudnya? Yang berbicara. Ya Quran Tuhan. Quran ini murni Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran Tuhan. Dan yang 3 ini? Yang hadis sahih ini sabda Nabi. Bukan Tuhan lagi kan? Bukan, tapi di dalam hadis sahih juga ada beberapa hadis yang qudsi. Qudsi ini maksudnya Nabi juga terima wahyu, tapi bukan untuk masuk dalam Quran gitu. Gimana? Jadi maksudnya ada wahyu Tuhan yang nggak masuk Al-Quran? Iya, contoh misalnya apa? Di dalam tubuh manusia kita ada berapa sendi? Loh, Al-Quran itu kan firman Tuhan. Iya, sebagai apa? Hudalinas. Petunjuk kan? Petunjuk. Di dalam Quran disebutkan taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti apa perintah yang di dalam Quran kan manusia juga harus mengikuti. Tetapi hal teknisnya bagaimana? Siapa yang ngajarin gitu? Kan nggak mungkin mau tata cara sholat ditulis di Quran, tata cara makan ditulis di Quran, atau bukan hal teknis yang di Quran. Ini adalah perintah-perintah yang boleh dikatakan ya untuk menyentuh seluruh sendi kehidupan manusia. Dengan cerita-cerita Nabi sebelumnya, bisa menjadi pengingat kita, bisa menjadi petunjuk kita. Berarti apa nggak terkoreksi oleh manusia ya? Terkoreksi gimana? Ketetapan Tuhan itu. Bukan terkoreksi, justru dilengkapi dengan hadis sahih. Nah, hadis sahihnya ini kualitas manusia melengkapi ini apa? Nabi.
kalau bukan Nabi ya nggak mungkin lah. Gitu. Karena di Quran sudah dijelaskan tentang Nabi Muhammad SAW, sudah disuruh untuk juga mengikuti perintah Nabi. Nah, di dalam perintah Nabi ini ada percakapan sabda, ada juga perbuatan. Ya, contoh di Quran disebutkan sholat dari mulai subuh sampai isya, ada waktu-waktunya disebutkan. Tapi caranya sholat gimana? Berapa rakaat? Oke, caranya sholat kan lihatlah Nabi sholat. Nah, lihat Nabi sholatnya di mana? Di hadis yang sahih. Itu maksudnya. Nabi tahu sholat dari mana? Diajarin. Siapa yang ngajarin? Malaikat Jibril alaihissalam. Oke. Jadi contohnya analoginya seperti ini. Quran itu undang-undangnya, hadis sahih itu cuklaknya gitu. Oke. Sekarang kalau lu mungkin nggak undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tuh udah mencakup semua tata caranya untuk melaksanakan. Nggak mungkin, semuanya ditaruh dalam undang-undang, tapi tata cara melaksanakannya ada di juklak. Kan gitu, undang-undang. Nah, jadi hadis yang sahih ini adalah juklak daripada Quran gitu. Jadi kalau di Quran tidak ada perintah sunat misalnya, jelas-jelas sunat nggak ada, tapi ada perintah untuk mengikuti agama Ibrahim yang Hanif. Ya, kita tinggal cek aja Nabi Ibrahim alaihissalam dengan agama yang Hanif itu ada sunatnya nggak gitu. Ada. Terus kemudian di hadis yang sahih, Nabi sunat nggak? Sunat. Ya sudah gitu loh. Oke. Ya. Berarti bukan dikoreksi, tapi hadis sahih ini menjadi juklak petunjuk dan pelaksanaan Quran. Berarti Al-Quran ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa hadis? Bisa, tapi bukan juklak gitu loh maksudnya. Undang-Undang nomor 13 misalnya, tahun sekian, bisa nggak berdiri sendiri? Bisa, tapi untuk melaksanakannya baca juklak gitu. Semua sendi sudah dicakup di dalam Quran, tapi untuk juklaknya ada di hadis sahih. Undang-Undang 1945, lengkap nggak? Lengkap, ada nggak juklaknya? Cuklaknya itu bisa menggunakan undang-undang nomor sekian, menggunakan keputusan presiden, menggunakan peraturan pemerintah. Itu juga pencabaran atau cuklak untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Kan di Undang-Undang Dasar 1945 nggak dijelasin tentang tata cara bagaimana menjalankan A, B, C, D, E. Tata caranya ada di peraturan pemerintah, tata caranya ada di undang-undang ini, tentang tenaga kerja Undang-Undang nomor sekian, tentang kemanusiaan Undang-Undang sekian gitu. Tapi kan yang dianggap sebagai yang paling tinggi kan Undang-Undang Dasar 1945, betul kan? Gitu. Begitu juga dengan Quran. Nah, kalau yang tadi gue bilang wahyu tapi yang tidak masuk Quran, itu yang disebut dengan hadis qudsi. Contoh yang tadi gue bilang, manusia punya berapa sendi? Zaman itu apakah ada ahli ortopedi yang tahu manusia ini punya berapa sendi? Nggak ada. Buku-bukunya kita nggak bisa cari, nggak bisa baca. Tapi bagaimana caranya seorang nabi yang katanya ummi, tidak pandai baca tulis, bisa menyebutkan sendi manusia itu 360 sendi. Ternyata sekarang bener. Ortopedi bilang bener 360. Padahal gimana caranya nabi ngitung sendi manusia? Nggak bisa. Itu salah satu contohnya. Udah banyak juga yang dipelajarin kodon dia. Enggak juga. Hah? Jam 2:30. Oh di sana, udah sampai. Ya udah suruh tunggu sebentar. Tunggu sebentar lagi di sini. Habis sebatang ini. Makan dulu. Iya. Jadi gitu. Di dalam Islam, dulu ketika gue baru masuk Islam juga gue pikir Quran di dalam Quran semuanya ada, ternyata enggak. Ada tingkatan hukumnya gitu. Ada hadis sahih, ada ijma ulama, baru ada qiyas. Qiyas itu udah yang paling akhir gitu. Tapi biasanya belum sampai hadis sahih, baru sampai tafsir sudah ada jawabannya. Biasanya gitu. Oke, jadi apa namanya? Buat Arom hari ini pembicaraan kita cukup atau gimana? Cukup. Menurut lu gua omong kosong nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Ada data bukunya semua. Menurut gua make sense pembahasannya juga. Alkitabiah banget. Yang nggak gua tahu sebenarnya. Ini nggak gua tahu bener. Kalau di TikTok gimana kamu nunjukin beginian semua banyak begini? Kan nggak bisa. Iya. Betul. Aduh. Tapi itu sih alasan kenapa pendeta nggak mau diskusi sama Kodon dia. Ya karena
dokumen gue lebih banyak daripada mereka. Ini niat banget kayaknya. Gini, kalau saya punya sikap begini, saya kurang begitu tertarik ketika membicarakan Yesus itu Tuhan atau tidak, atau bukan, ya. Karena ujung-ujungnya, ketika kita bicara Yesus Tuhan atau bukan, ujung-ujungnya apa? Dalam konsep kenegaraan, lakum dinukum waliyadin kan? Betul. Nah, tetapi ketika saya bisa membuktikan bahwa Perjanjian Lama, Yesus, Paulus, gereja, persamaan dan perbedaannya apa dengan dokumen-dokumen ini, atau saya bisa membuktikan ayat-ayat mana yang otentik atau tidak otentik, atau ayat-ayat mana yang sisipan, saya buktikan. Nah, ini yang malah buat saya lebih elegan gitu. Sebenarnya kalau mau, Karena kalau begini bukan lakum dinukum waliyadin nih, ini sudah ilmiah, sudah dokumen. iya. Gitu. Sebenarnya udah tahu sih, karena Jawabannya mudah. Abraham, Musa, Yakub, Ishak itu Tuhannya memang nggak kelihatan. Nggak memang. Dan nggak pernah jadi manusia. Sekarang gini Dan aja. Muhammad bawa itu gitu loh. Nah, udah. Sekarang sedikit banyak kita juga harus bahasa. Artinya Islam itu apa? Dari bahasa Shalom itu kan sebenarnya Apa artinya? keselamatan kan. Ya oke, selamat bisa. Selamat juga salah satu arti Islam. Tapi selain selain selamat, damai, patuh, taat, tunduk, dan yang penting apa? Berserah diri. Berserah diri ini yang paling krusial nih sebagai arti daripada Islam. Kenapa? Islam itu adalah memang hanya agama yang diturunkan oleh pencipta manusia. Ya ini berdasarkan klaim kita ya, klaim Quran nih. Karena di Quran kita klaim, Allah Subhanahu Wa Taala klaim inna dina indallahil Islam. Ya, jadi ini klaim agama tertentu yaitu hak kita. Tapi artinya Islam itu agamanya atau ajarannya orang yang berislam namanya Muslim. Betul. Berarti Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Sekarang konsepnya begini. Di Islam ada hadis yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Artinya bayi itu lahir, dia menjadi besar kan karena dititipkan orang tuanya. Bayi itu kan nggak bisa apa-apa selain bergantung kepada orang tuanya. Karena dia dititipkan kepada orang tuanya, sebenarnya dia berserah diri kepada penciptanya. Bayi itu nanti bisa jadi Yahudi, Kristen, Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika bayi itu nanti besar, misalnya mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, bayi itu sebenarnya hanya kembali ke fitrahnya, bukan pindah agama. Oke, karena pada dasarnya bayi itu Fitrah. Islam ya, Fitrah, Muslim, Muslim. orang yang berserah diri kepada penciptanya. Itu. Dan ketika ada orang yang bukan Islam, ketika dia masuk Islam, segala dosa-dosanya dia, mau menyembah manusia, mau menyembah apapun, itu semua diampuni ketika dia bersahadat. Tapi amal kebaikannya semua tetap dicatat sebagai kebaikan. Dan di Quran juga Allah SWT sudah kasih tahu kita bahwa ketika dulu kita belum jadi manusia, ketika kita masih ada di alam ruh, kita kan punya ruh nih. Ruh kita kan berasal dari Allah nih. Ketika kita masih berada di dalam alam ruh, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil sumpah kita. Siapa Robmu? Bukankah aku ini Robmu? Kita dulu sebagai ruh sudah berikrar, sudah bersahadat bahwa Rob kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sudah ditiupkan ke dalam janin manusia, kita semua sudah dibuat lupa. Ya, kita sekarang manusia. Ketika kita bersahadat, sebenarnya kita mengulang sahadat kita yang dulu. Nah, tapi sebagai penutup gini aja. Nah, sebagai penutup ya, saya cuma pengen ngajak Mas Arom berpikir apa? Pertanyaan, bisa nggak sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci, tapi di dalamnya ada ayat-ayat yang pasti tidak asli? Ya memang udah, kalau Alkitab terjemahan ini udah fatal. Memang banyak nggak aslinya. Dan mungkin yang lama pun catatan-catatan. Karena firman Tuhan itu bukan catatan, tapi asli dari perkataan Tuhan harusnya. Berarti saya mengambil sikap nih sebagai muslim ya. Sebagai muslim, saya mengambil sikap terhadap Bible-nya orang Kristen itu begini. Di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, saya masih berani mengatakan bahwa di dalamnya masih ada kebenaran. Oke.
Tetapi kebenaran itu telah bercampur dengan kebatilan. Nah, kebatilannya apa aja? Contoh yang tadi ayat tidak asli, contoh ayat yang kontradiksi, dan contoh ada lagi plagiarisme. Oke, makan dulu. Toh, kok makan dulu, Toh? Buru nggak ya? Toh, makan dulu. Ya. Udah deh, kalau gitu kita stop dulu ya. Stop. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya, kita stop. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Ya. Oke?